Kan harusnya yang masuk siang hari ini Dokter Sarif ya, Pak Dekan. Tapi karena beliau ada rapat, jadi beliau minta digantikan. Kebetulan juga besok saya ada rapat, sehingga mungkin dan waktunya berbenturan dengan jadwal kuliah. Jadi saya maju. Baik, ini mana ya? Baik, tentang mungkin kalian sudah kenapa tidak pindah ini? Mana Pak Indra tadi? Baik, ini learning objektif dari pembelajaran kita ya. Oh ya, tadi saya mau memperkenalkan diri ya, lupa ya. Nama saya Irsan Saleh. Saya di bagian hari-hari sebagai dosen di bagian farmakologi. Nanti kamu ketemu lagi di blog 9 kalau saya tidak salah. Kita akan belajar tentang obat, nutrisi dan pengaruhnya pada sistem kesehatan manusia. Kita akan ketemu lagi, terus juga ada di beberapa blog, nanti saya juga masih mengajar. Teman-teman yang di Zoom bisa dengar suara saya? Bisa dok. Bisa dok. Bisa dok. Oke. Bisa dok. Karena banyak keluhan orang tua katanya suaranya sering hilang-hilangan yang kalau lagi Zoom. Ya, saya di bagian farmakologi ya. Jadi farmakologi ini bagian tentang ilmu obat-obatan. Ya, saat sekarang masih saya sebagai WD2 FK Unsri. Baik, tentang judulnya tadi tentang memahami suatu jurnal ya. Jadi kalau kita lihat bahwasanya ini lampunya nggak pada hidup ya, katanya gelap kemarin. Jadi kalau misalnya kita lihat di dalam perkembangan ilmu ini kan selalu berkembang. Setiap hari ada penemuan-penemuan baru, setiap hari ada teknologi yang berkembang, ya, sehingga hal-hal ini terjadi lompatan yang besar ya, dalam teknologi ataupun dalam industri yang juga berdampak pada ilmu kedokteran. Jadi kita kedokteran ini juga termasuk kita kuliah saat sekarang ini kita memanfaatkan teknologi. Zaman dulu harus ketemu dosen itu harus tatap muka, tidak ada media misalnya kita bisa Zoom ya seperti sekarang. Kita tidak bisa kalau kuliah itu zaman saya kuliah dulu 86 satu angkatan itu harus 86 itu harus hadir. Sekarang kan bisa daring dan ada yang juga luring ya. Jadi di dalam tidak harus semuanya hadir. Nah, ini adalah suatu dampak dari teknologi yang saling berkembang. Demikian juga ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran ini kalau dulu orang memanfaatkan teknologi itu paling mungkin pemeriksaan darah atau ya dari mulai yang sederhana, mikroskopik, tapi sekarang sudah menggunakan teknik-teknik sampai dengan tingkat molekuler. Kalau dulu orang hanya melihat perubahan-perubahan biokimia yang terjadi akibat kelainan-kelainan akibat penyakit, tetapi sekarang sudah orang bisa mendeteksi kecacatan di tingkat DNA, sehingga penanganan pun lebih dini dan lebih awal, termasuk juga dalam pengobatan, ya. Jadi lebih akurat dibandingkan terdahulu. Dulu kalau misalnya orang kena serangan jantung, itu paling dikasih terapi suportif ya, dirawat di ICU, belum ada operasi ataupun kateterisasi yang dilakukan untuk membuka sumbatan di pembuluh darah jantung.
Sekarang sudah dilakukan terapi dengan memberikan antikoagulan, di flushing, jadi sumbatannya dibuka, kemudian dipasang cincin ataupun dipasang ring, ya, sehingga orang itu bisa dalam 2 minggu barangkali sudah bisa beraktivitas kembali. Nah, ini termasuk adalah suatu kemajuan di teknologi di ilmu kedokteran yang juga mengikuti teknologi informasi. Ya. Apalagi teknologi informasi berkembang demikian cepat, ya. Kalau dulu zaman saya masih kecil, ya, berapa puluh tahun yang lalu mungkin, untuk memberitahu kejadian di satu daerah orang harus lihat TV, ya. Mungkin ada sekian jam jaraknya baru terinformasi. Sekarang real time. Kejadian misalnya penangkapan OTT itu, ya, yang di tetangga kita di kampus di selatan Sumatera, itu pada saat yang bersamaan orang bisa tahu karena mengikuti berita. Ya, jadi dengan gadget di tangan kita bisa mendapatkan informasi, dan itu saya rasa Anda sudah sangat paham tentang itu. Nah, juga demikian ilmu ini selalu berkembang. Jadi penemuan-penemuan itu kalau kita belajar menggunakan textbook, maka barangkali itu sudah 5 tahun, 6 tahun yang lalu sudah ditemukan orang, baru bisa dapat kita informasinya di dalam textbook. Jadi bagaimana kita bisa tahu informasi terkini, penelitian-penelitian orang yang bisa kita ikuti untuk hal-hal yang sifatnya update. Gimana? Jurnal, ya. Jurnal. Jadi jurnal itulah yang nanti informasi-informasi terbaru tentang diagnostik, bagaimana membuat suatu diagnostik itu tahu, ya. Membuat keputusan. Jadi dokter itu membuat keputusan apa yang akan dia terkait dengan penyakit seseorang. Kalau dulu sampai ke diagnostik, kita paling mungkin lakukan yang paling lama dari zaman Hippocrates dulu adalah anamnesis, ya. Kita nanyain pasiennya sakitnya apa, Pak. Jadi dokter tuh nanya tuh bukan, dokternya kepo banget sih. Karena itu mau berapa lama sakitnya, itu dia, oh ini kronis misalnya. Ini terutama ada waktu-waktu tertentu. Jadi dalam rangka mengumpulkan data-data terkait dengan penyakit. Kemudian dilakukan pemeriksaan, mulai di raba-raba, diketok-ketok, stetoskop, misalnya itu untuk melihat kelainan-kelainan yang mungkin muncul berhubungan dengan penyakit-penyakit yang sudah dia prediksi ketika melakukan anamnesis. Kurang informasi lagi, dokternya akan menyuruh kita, Bu, periksa dulu darah, ya. Saya kasih ke lab untuk periksa. Itu diagnostik namanya. Dalam rangka menentukan, sampai akhirnya dokternya tahu nih, oh penyakit demamnya ini oleh karena demam tifoid misalnya. Bukan oleh karena demam berdarah, ya. Karena kalau demam itu kan banyak sekali mungkin diagnosis yang akan muncul. Nah, itu diagnostik. Jadi kemudian juga tentang prognostik, ya, atau tentang terapi, tentang pengobatan. Tadi pengobatan itu tergantung dengan penemuan-penemuan. Obat-obat zaman dulu mungkin terbatas, ya, tapi setelah semua banyak ditemukan obat-obat baru, sehingga orang bisa mengetahui obat yang saat sekarang itu sudah jauh lebih baik dibandingkan zaman dahulu. Prognostik, ya, jadi prognosis. Jadi kita bisa memperkirakan perjalanan penyakit seseorang. Oh, kalau misalnya sudah dia diagnosis suatu penyakit jantung koroner, setelah dilakukan CAT misalnya, dipasang ring sekian tahun, maka apa yang kalau dia tidak berpantang misalnya, ngurangin makan yang banyak mengandung lemak, maka kemungkinan akan terjadi serangan ulangan sekian tahun. Nah, itu pun bisa dicek dengan marker-marker tertentu. Misalnya ada kecacatan DNA ataupun mungkin ada kelainan-kelainan yang lain yang bisa kita mendapatkan informasi tersebut. Itu prognostik, ya. Yang serta hal-hal lain yang termasuk dalam etiologi, ya, penyebab, panduan klinis ini tentu saja selalu terjadi proses update, dan ini hanya akan kita temukan di dalam jurnal, ya. Kalau kita lihat di textbook, maka itu sudah tertinggal 5 sampai dengan 6 tahun. Nah, apa sih sebetulnya jurnal itu? Ya, jurnal itu sebetulnya majalah, ya. Majalah seperti kalau kamu suka punya apa sekarang, ya,
apa namanya, majalah-majalah anak-anak muda sekarang apa namanya? Tidak pernah lagi ya. Sudah semuanya pakai baca aja dari internet. Zaman saya masih remaja dulu ada Hai namanya ya. Eh, coba nanti tanya sama orang tua kamu atau kakek kamu barangkali. Apa? Orang tua ya kali ya. Nah itu majalah remaja. Jadi kita bisa baca ataupun gadis ya kalau di zaman itu. Ibu-ibu Femina misalnya, Kartini, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak itu. Bobo kalau anak-anak ya, si Kuncung. Nah, itu adalah jurnal, jadi majalah sebetulnya. Tapi tentu saja ada yang namanya ilmiah, ada yang tidak ilmiah ya. Jadi karya ilmiah itu adalah suatu karya yang merupakan yang menyajikan gagasan, deskripsi tertulis ataupun pemecahan masalah yang disusun secara sistematis. Jadi ada aturan-aturan tertentu, ada pakemnya ya kalau bahasa Jawanya itu ada aturannya yang diperoleh secara objektif dan disampaikan secara jujur menggunakan bahasa yang baku. Bahasa baku itu jadi nggak bisa kita menggunakan bahasa hari-hari. Istilah-istilah itu ya misalnya kita ngomong apa ya apa ya, kemudian masih semester 1 ya, kalau terlalu dokter masih belum nyambung ya. Jadi ada bahasa-bahasa yang memang istilah misalnya tertentu yang tidak ilmiah, itu mungkin tidak akan diterima oleh kalangan ilmiah. Nah, kemudian karya ilmiah itu ada juga karya ilmiah populer namanya. Populer itu jadi dia suatu karya ilmiah yang menggunakan bahasa-bahasa yang lebih mudah, yang lebih cair, yang lebih santai sehingga mudah dipahami atau menarik untuk dibaca. Jadi bisa untuk konsumsinya adalah masyarakat. Biasanya kalau kita lihat di harian Kompas misalnya, ada misalnya di hari-hari tertentu ada misalnya bahasan tentang Mars misalnya, planet. Nah, itu kan sebetulnya ilmiah ya, tetapi dituangkan dalam bahasa yang populer sehingga tidak seperti kita di kedokteran kalau misalnya bicara COVID pasti ada istilah macam-macam ya. Waktu ngajar ini saya agak grogi terus terang, sudah 2 tahun nggak pernah ngajar online ya, offline. Jadi, nah jadi kenapa kita bisa, apakah semua karya ilmiah itu bisa kita percaya? Harusnya bisa ya. Kenapa? Karena suatu karya ilmiah itu adalah suatu karya yang dibuat secara objektif. Artinya dia tidak melepaskan dari unsur subjektivitas. Artinya semua yang dia dapatkan itu adalah data-data yang memang betul-betul valid. Sehingga orang yang menulisnya pun juga dengan gaya bahasa yang impersonal. Tidak boleh dalam suatu jurnal atau tidak pernah kamu temukan dalam jurnal itu saya, kami, ya. Semua dia menggunakan bahasa yang biasa bentuk-bentuk pasif terutama. Tidak menggunakan kata personal. Tanpa menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua ya. Kamu tidak ada di situ. Saya tidak ada di situ. Dan bahasa itu adalah bahasa baku yang tercermin dalam pilihan kata ya, dengan struktur kalimat yang baku pula. Jadi sesuai dengan ejaan, sehingga kalau misalnya karya ilmiah itu ya di luar ataupun di dalam negeri juga, seorang itu belum bisa lulus S2 ataupun S3, tidak akan bisa jadi master ataupun jadi doktor kalau dia tidak publikasi di jurnal internasional yang terindeks. Itu indeksasi itu mungkin sudah belajar ya. Ada yang Scopus misalnya ya, Thomson Reuters atau WOS misalnya. Nah itu jurnal yang memang punya high impact, yang punya impact yang tinggi. Nah, untuk masuk ke situ tuh tidak mudah ya. Sehingga kalau misalnya di di beberapa negara, misalnya termasuk di negara-negara kontinen ya, di Eropa itu kita ataupun bahkan di Jepang juga
seorang itu tidak perlu kuliah betul ngambil S3 seperti di Indonesia ya, 1 semester atau 2 semester atau kuliah, dia langsung masuk lab, melakukan riset, kemudian membuat publikasi, diterima di jurnal internasional 3 buah, baru dia bisa tamat jadi doktor langsung. Kenapa? Karena di situ juga untuk masuk ke dalam jurnal itu tidak mudah. Ada proses review yang dilakukan oleh para ahli. Dicek bahasanya, ini bahasanya nggak bagus. Bahasa Inggrisnya masih belum baik, tidak sesuai dengan ejaan. Karena yang baca itu bukan orang Indonesia ya, yang bacanya juga orang Amerika, orang Inggris yang memang bahasanya mereka. Jadi mereka betul-betul ngerti struktur. Sehingga ketika kita masuk pun, Iya, 2 kali dikirim. bocor. Nah, jadi ini yang saya maksud dengan bahasa-bahasa yang baku. Oke. Nah, apa saja yang masuk dalam artikel ilmiah ya? Artikel ilmiah itu bisa namanya original article. Original article ini adalah hasil penelitian. Jadi kita misalnya atau orang melakukan suatu penelitian, kemudian penelitian ini harus dipublikasi. Jadi kalau kamu kan kalau istilah anak sekarang update status ya, kita lagi di mana, foto selfie, lagi di Ampera. Terus nanti di Pelaju, udah sampai di Pelaju, Sherlock. Nah itu dalam rangka apa itu? Kita memberitahu orang lain kan. Coba Sherlock semua misalnya, ada di mana nih? Jangan-jangan nggak di Palembang misalnya, lagi di luar kota misalnya. Nah itu adalah kita memberitahu orang lain. Demikian juga penelitian. Kita melakukan penelitian misalnya menemukan sesuatu obat ataupun menemukan suatu virus yang bisa ataupun sesuatu yang bisa menyembuhkan COVID lah misalnya. Orang nggak akan tahu kalau kita tidak lakukan publikasi. Nah, jadi update status tadi ya, itu adalah publikasi. Jadi supaya orang tahu, maka penelitian itu juga harus di-publish. Itu bentuknya namanya original artikel, dalam bentuk hasil penelitian. Nah, apakah harus selalu penelitian? Ternyata tidak, ada namanya review artikel. Review artikel ini adalah suatu sari pustaka kalau bahasa kita ya. Jadi kita mengumpulkan dari tulisan-tulisan, misalnya kita ingin membuat tulisan tentang COVID, misalnya terapi COVID, atau misalnya ya kita kumpulkan semua tentang COVID itu, kemudian kita buat dalam bentuk tinjauan pustaka yang komprehensif tentang COVID, misalnya itu kita kenal sebagai review artikel. Bentuknya ini bisa bentuk narasi. Naratif review, jadi hanya bentuk seperti menarasikan saja, menceritakan, mendeskripsikan, ataukah dia membuat suatu systematic review. Ya, systematic review itu adalah kita membuat review tentang tulisan tadi, tetapi di dalam bentuk yang lebih tersistematis ya. Dan terakhir ada namanya meta-analysis. Meta-analysis itu adalah suatu bentuk review artikel juga, di mana dia sudah membandingkan hasil analisa-analisa yang dilakukan orang-orang yang sebelumnya. Nah, sehingga kalau sudah ada tuh tentang meta-analisis sudah banyak, sudah dilakukan, maka orang bisa yakin, oh dari sekian banyak tentang pengobatan kasus COVID ini misalnya, obatnya macam-macam ya, obat-obat tradisional sampai dengan obat. Berapa besar misalnya peran dari obat anti COVID yang digunakan misalnya. Dulu orang menggunakan antibiotik ya, macam-macam. Karena memang tidak tahu dulu tuh. Menggunakan obat A, obat B, semua dipakai. Bahkan pakai minyak kayu putih bisa mengobati COVID katanya ya. Nah, jadi berapa besar itu dikumpulkan dalam suatu analisis, kemudian dianalisis, sehingga kita tahu, oh ini tidak mempunyai bukti ilmiah yang bagus misalnya. Tidak perlu membaca satu-satu lagi. Ada juga bentuk case report. Case report ini adalah suatu laporan kasus. Jadi laporan kasus ini sering sekali kita di dunia kedokteran melakukan case report ya. Jadi ada kasus-kasus yang menarik, kemudian kita presentasikan. Nanti kalau kalian di rumah sakit sebagai koas,
Itu juga nanti ada presentasi kasus namanya. Kamu disuruh misalnya di Bangsal Kebidanan mempresentasikan kasus tentang apa namanya kelahiran kala dua memanjang misalnya, atau perdarahan setelah melahirkan. Nah itu kasusnya kamu kumpulkan, kamu buat anamnesisnya, hasil pemeriksaan fisiknya bagaimana, hasil labnya bagaimana, kemudian kamu analisis ya. Itu namanya presentasi kasus, atau itu yang dikenal dengan traditionally case report ataupun evidence based case report. Nah, ada lagi bagian dari jurnal itu, karena ilmiah itu yang disebut sebagai editorial ataupun opinion atau letters to editors. Jadi ada, kalau zaman dulu di koran itu ada namanya tajuk rencana ya. Ada bagian yang namanya editorial. Jadi tentang, ada tulisan dari seorang expert biasanya yang menulis tentang, misalnya tadi bahasannya itu tentang apa, penyakit jantung koroner misalnya ya. Maka seorang ahli jantung dia akan membuat tinjauan tentang misalnya hubungan pengobatan yang sekarang dilakukan dengan intinya berhubungan dengan apa yang ditulis. Dia adalah expertnya, itu namanya editorial. Ataupun ada opini. Opini itu pendapat-pendapat yang mungkin saja di luar dari mainstream yang ada, tapi dia membuat wacana yang kemungkinan bisa diterima oleh masyarakat ilmiah berdasarkan pemikiran dia, karena kepakaran dia, ataupun karena penelitian-penelitian yang dilakukannya. Atau dia bertanya kepada editor, bisa namanya sebagai letter of editor. Itu juga termasuk bagian dari scientific article ya. Ya, ada seorang dosen kita juga di Scopus, dia dapat hanya sebagai letter to editor. Tetap diakui dia mempunyai suatu karya ilmiah. Oke, lanjut ya. Ini sudah barangkali, perlu saya ulangi lagi? Nggak perlu ya. Oke, nah jadi original artikel ini suatu artikel penelitian yang berisi mengenai hasil penelitian yang biasanya belum pernah dilakukan orang pada ilmu kedokteran dasar maupun ilmu kedokteran terapan. Jadi kita nih di kedokteran ini ada ilmu-ilmu kedokteran dasar. Nanti kamu belajar tentang anatomi, fisiologi, kemudian tentang patologi ya, tentang penyakit-penyakit, biokimia misalnya, tentang itu adalah ilmu-ilmu basic, ilmu dasar. Nanti sudah agak lebih sedikit mengarah ke klinik, misalnya ada farmakologi, itu paraklinik istilahnya ya. Ada patologi klinik. Nah, kemudian nanti ada ilmu-ilmu klinik yang kita kenal, penyakit dalam, bedah, dan yang lain-lain, itu adalah ilmu-ilmu klinik ya, ilmu-ilmu terapan. Nah, jadi ini intinya adalah original artikel itu berisi artikel hasil penelitian baik dalam ilmu kedokteran dasar maupun dalam ilmu kedokteran terapan ataupun ilmu kesehatan lainnya ya. Jadi tergantung dengan bidang ilmu. Oke, ini mungkin sudah saya jelaskan. Perlu diulangi lagi? Oke. Ruangannya panas banget ya? Baru tahu saya. Ini AC-nya nyala apa enggak? Hah? Oke. Nanti jadi PR. Melaporkan kasus. Nah, oke, sudah ini ya. Nah, jadi status studi kasus ini kadang-kadang bentuk kasus tunggal bisa ya. Kasus tunggal itu maksudnya ada satu kejadian misalnya pernah beberapa tahun yang lalu tuh di RSMH ada anak lahir dengan tanpa kepala. Bukan kepalanya potol begitu bukan ya. Ada kepala tapi cuma separuh gitu. Itu disebut sebagai anencephaly. Dianggap tidak punya kepala lah ya. Jadi nggak jelas otaknya ada apa enggak. Mungkin kecil barangkali ya. Nah itu satu kasus tunggal, jadi dilaporkan, jadi ditelisik betul nih bagaimana anak keberapa, adakah cacat dalam keluarga, semua ditrace ke belakang. Orang tuanya apakah menggunakan obat-obat tertentu misalnya, itu single case, jadi kasus tunggal. Ataupun misalnya kita mengumpulkan beberapa kasus, misalnya COVID tadi ya, kita kumpulkan semua. Itu yang jadi dasar orang bisa memikirkan, oh ternyata COVID ini berhubungan dengan hipertensi.
Oh, COVID ini berhubungan juga dengan orang-orang DM. Jadi kalau dia DM itu ternyata berat. Itu dari mana datanya? Dari studi kasus yang dilakukan dalam bentuk serial. Jadi dikumpulkan semua kasus COVID, kemudian dilihat dari orang-orang itu, dicek misalnya rata-rata mereka yang berat-berat ini adalah berhubungan dengan diabetes mellitus, berhubungan dengan hipertensi, sehingga dianggaplah ini merupakan suatu faktor resiko untuk terjadinya COVID yang berat misalnya ya. Nah, sampai nanti teorinya berkembang, oh ternyata ada hubungan dengan reseptor ACE misalnya ya. Nah ini yang semakin orang semakin berkembang juga. Ini didapatkan dari penelitian yang sederhana, biasanya adalah suatu studi kasus yang mungkin perlu keinian kita, kejelian kita. Ini tadi yang saya katakan editorial. Nah, jadi kalau buku-buku ini sekarang sudah nggak model lagi ya. Kita masih ada perpustakaan, ya karena memang mungkin kalau dulu perpustakaan itu yang lengkap tuh yang banyak bukunya berderet-deret ya. Sekarang sudah e-library semua ya. Semua pakai apa? E-book. Dulu misalnya, tapi masih punya Sobota nggak? Saya beli Sobota biasa dari awal begitu masuk langsung kakak kelasnya, Dek kalau mau beli Sobota di sini diskon sekian persen ya. Benar nggak? Dia banyak jualan biasanya. Nah itu sudah sekarang semakin berkurang dengan adanya bentuk ini ya, semua elektronik, elektrik, semuanya jadi lebih mudah. Bahkan kita di Unsri ini melanggan apa yang kita kenal sebagai clinical key. Sudah belajar itunya? Bagaimana? Sudah dapat aksesnya? Jadi clinical key itu harus kamu manfaatkan secara maksimal ya. Semua mahasiswa kedokteran pun bisa mengakses clinical key, harus bisa. Itu setiap tahun kita langgan mahal harganya 800 juta per tahun. 800 juta. Jadi UKT kamu mau berapa tuh? Nah, jadi itu yang dari bentuknya adalah bisa, atau mungkin ada ini ya, ada nanti apa namanya, ada skill lab-nya saya rasa ya, apa namanya, mencari apa namanya, penelusuran pustaka. Sudah ada skill lab-nya? Belum? Belum. Nah, nanti itu biasa pakai clinical key salah satunya. Kayak itu ya. Jadi ini jurnal-jurnal itu adalah suatu karya ilmiah tadi yang tadi bentuknya review artikel, apakah bentuk original artikel, itu adanya dalam suatu bentuk buku yang kita kenal sebagai suatu jurnal. Nah, jurnal ini bisa dalam bentuk atau bentuk juga semua. Kalau zaman dulu tuh semuanya pakai cetak-cetak semua ya. Tapi kalau cetak-cetak itu kan nanti lama-lama penuh ya, mengambil tempat. Sehingga sekarang ini dengan e-jurnal itu bisa kita mudah download. Saya rasa kalian sudah diperkenalkan kan, sudah ngambil beberapa materi untuk apa namanya, membuat apa istilah itu, ringkasan atau membuat rangkuman ya, rangkuman. Nah itu pasti sudah mencari dari jurnal-jurnal yang ada. Oke. Bentuknya tadi udah. Nah, jurnal ini sendiri ada nanti di Indonesia, ini khusus di Indonesia. Ada jurnal yang diakui, istilahnya terakreditasi. Ya, kita di Fakultas Kedokteran ini ada jurnal kedokteran Sriwijaya, majalah kedokteran Sriwijaya MKS, kemudian ada beberapa lagi. Kita cukup banyak, ya ada 5 atau 6. Sudah semua terakreditasi semua. Itu jurnal nasional. Ada yang tidak terakreditasi, memang tidak artinya belum di-approve oleh Dikti ya. Sedangkan yang terakreditasi itu adalah jurnal yang memiliki ISSN dan kemudian juga dia diakui oleh Dikti. Di setiap tahun ada proses akreditasi. Nah,
ada jurnal internasional namanya. Jurnal internasional itu adalah jurnal yang sudah mendapatkan pengakuan para ilmuwan sedunia, ya. Dan sehingga untuk mempublikasikan berbagai buah pemikiran atau hasil penelitian itu kita harus kadang-kadang berebut, ya. Karena semua orang harus publikasi. Yang ambil S2 harus publikasi, tidak akan tamat dia kalau tidak berpublikasi. S3 juga demikian. Yang peneliti-peneliti juga demikian, sehingga proses kompetisi itu sangat ketat. Nah, tentu saja yang akan diterima adalah yang memang betul-betul yang baik. Penelitian yang bagus, tidak bohong-bohongan, tidak kaleng-kaleng gitu-gitu, ya. Yang memang mempunyai manfaat besar bagi masyarakat, dilakukan dengan standar yang benar, sehingga ada proses review yang dilakukan oleh para penelaah atau reviewer. Jadi para ahli itu yang ada di situ, bukan orang biasa-biasa. Sehingga nanti dia akan baca, ini nggak benar nih, secara teoritis nggak begini nih. Karena dia ahlinya, maka dia akan bisa komen. Penelitian Anda tidak didukung oleh evidence base yang jelas, atau salah, Anda lah nanti, ya. Saya dulu waktu S3 juga demikian, ya, waktu mau publikasi, ya biasalah kalau kita nih orang bukan, apalagi newcomer, ya, orang pendatang baru, kan tidak dikenal, maka pasti komennya pedas-pedas. Ini hitungan jumlah sampelnya kurang, terlalu sedikit, ini segala macam. Sampai akhirnya kita harus perbaiki, kita tunjukkan kita apa yang data-data yang kita sajikan itu memang betul-betul benar, tidak ada bohong-bohongnya, sampai akhirnya mereka approve, baru nanti kita bisa diterima. Jadi tidak gampang, bisa 1 tahun, bisa baru bisa publish, ya. Itu pun kalau kita betul-betul ngikuti saran-saran mereka. Bahkan tidak jarang kita harus kembali ke lab untuk menambah data yang mereka minta. Nah, jurnal yang diakui di Dikti itu ada namanya jurnal yang terindeks di Open Access Journal, DOAJ ini. Ada jurnal yang terindeks di dalam Scopus ataupun dalam Web of Science ataupun Thomson Reuters. Ini yang 3 jurnal internasional yang diakui oleh Dikti. Ini ngomongnya kemana kita nih, ya? Masih pendahuluan doang nih. Udah setengah. Oke, ini saya rasa nih, ya. Ini apa sih SJR? Jadi kalau pengen tahu misalnya suatu jurnal itu terindeks atau tidak di Scopus, maka kita bisa lihat di Simago ini, ya, Simago Journal and Rank, Country Rank. Kalau Google, bisa nggak? Ada namanya Google Scholar. Sudah punya Google Scholar? Jadi kalau kita punya Google email Google, biasanya kita juga bisa nanti Google Scholar langsung. Jadi apa yang kita publish di situ akan dikenali, ya. Sehingga kita akan punya ID sendiri untuk di Google Scholar itu ada nama kita. Kalau kita tap nama kita di situ, maka akan keluar, ya. Saya banyak nama saya di Google Scholar itu, ya. Jadi semua bimbingan-bimbingan itu masuk nama saya ada di situ semua pasti. Google Scholar. Nah, sekarang jurnal. Sekarang jurnal itu apa, memang sudah pernah lihat itu kan, isi jurnal itu? Ini bisa terhubung dengan internet enggak? Belum tahu, ya? Kamu hari pertama nih. Sudah lagi berubah lagi. Bingung saya. Nah, jurnal itu kan kalau kita sudah buat rangkuman, ya. Sudah pernah lihat jurnal, ya? Baik dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Itu kan ada bagian, ada judulnya, ada nama pengarangnya, kedua bagian namanya apa? Abstrak. Ya. Terus di bawah lagi kalau ada pendahuluan atau introduction. Kemudian di bawahnya adalah metodenya, ya. Kemudian ada namanya pembahasan ataupun diskusi, ya. Terus di belakang ada tulisan kecil-kecil, adalah pustakanya. Apa memang semua harus dibaca dari awal? Nah, kalau kamu bikin rangkuman ada 50 jurnal yang mau kamu rangkum, pusing nggak kalau mau baca semua? Apalagi kalau bahasa Inggris kan? Buka kamus lagi,
lihat lagi, kamus lagi gitu kan. Nggak selesai-selesai, bisa 50 jam baru selesai. Nah, jadi gimana caranya? Ada kiatnya sebetulnya. Nah, ini yang kita akan pahami dulu, bagaimana memahami suatu jurnal. Jadi jurnal itu pasti dia akan ada namanya abstrak ya. Kemudian ada ini anatominya lah, katakan struktur anatominya. Ada judul, ada nama pengarang, ada abstrak dan kata kunci, ada isinya. Ya, ini yang bentuknya nanti ada namanya introduction, pendahuluan, ada metodenya, kemudian ada diskusi. Biasanya ada acknowledgement juga, ada terima kasih, dan ada daftar pustaka. Semua jurnal hampir semuanya sama begitu, walaupun formatnya berbeda-beda dikit-dikit ya. Nah, bagaimana untuk memahami suatu jurnal? Apakah saya harus baca semua? Jadi, kalau kita pengen tahu gambaran umum dari apa yang ditulis oleh penulis, maka kita cukup baca abstrak. Tidak usah baca yang lain-lain. Pengen tahu nih, judulnya misalnya pengaruh tekanan darah terhadap berat ringannya penyakit COVID misalnya. Kalau mau baca dulu kan, oh nanti ada di pendahuluan COVID adalah ini panjang. Pengen tahu nih apa sih pengaruhnya? Kita langsung baca aja langsung di abstrak. Abstrak itu pasti akan ada memuat tentang introduction-nya atau pendahuluannya secara singkat. Hanya dalam satu kalimat. Abstrak itu biasanya tidak lebih dari 250 kata. Sehingga dia jadi akan dipilih oleh si penulis itu kalimat-kalimat yang memang betul-betul penting. Yang informasi embel-embel itu dia tidak akan masukkan di situ. Jadi misalnya nanti akan di introduction tekanan darah mempengaruhi misalnya ACE di angiotensin converting enzyme misalnya atau reseptor angiotensin terlibat dalam proses masuknya virus misalnya ya. Nah, kemudian sampai akhirnya nanti kita dapat ternyata betul tekanan darah akan mempengaruhi berat ringannya COVID. Itu kesimpulan kita dalam abstrak. Cukup sampai di situ? Tentu saja tidak. Karena kita ini mau buat rangkuman yang bagus, yang ilmiah, tentu kita harus tahu teorinya. Di mana teori itu akan muncul? Teori itu akan ada di bagian namanya pendahuluan atau introduction. Kenapa? Di dalam artikel ilmiah itu tidak ada namanya bab tinjauan pustaka. Beda ketika kamu buat tesis ataupun skripsi, itu ada bab sendiri. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 hasil, bab 4 pembahasan, bab 5 kesimpulan. Itu biasanya dalam bentuk karya ilmiah untuk tulisan skripsi, tesis, dan sebagainya. Tetapi ketika kita mempublish, itu tidak ada yang namanya tinjauan pustaka khusus. Di mana tempatnya? Tempatnya adalah di pendahuluan. Jadi di dalam pendahuluan itu ada namanya bagian elaborasi. Elaborasi ini adalah pengarang itu akan mengelaborate semua teori-teori yang terkait dengan apa yang akan dia teliti, sehingga ini menjadi pokok menjadi dasar kenapa dia membuat tulisan atau membuat penelitian tersebut. Yang di rumah bisa dengar? Bisa, Dok. Bisa, Dok. Jelas suaranya? Jelas, Dok. Jelas, Dok. Nah, itu yang kita kenal sebagai mengelaborasi. Elaborasi, jadi biasanya di situ akan pertama muncul besarnya masalah. Apa ya, misalnya kita bicara tentang penyakit jantung koroner misalnya, dikaitkan dengan diabetes mellitus ya misalnya ya. Nah, maka di situ orang itu akan bicara tentang diabetes tentang penyakit jantung koroner itu apa saja, kenapa dia berhubungan dengan diabetes mellitus, itu akan dia masukkan di dalam pendahuluan. Karena sekali lagi tidak ada tinjauan pustaka dalam suatu jurnal ilmiah seperti ini. Artikel ilmiah tidak ada tinjauan pustaka khusus. Nah,
Jadi besar masalah pertanyaan penelitian itu akan ada di sini, dan apa pendapat dari si peneliti terhadap teori-teori yang ada. Dia akan membuat suatu hipotesis ya. Seperti itu. Nah, kalau pengen tahu bagaimana dia melakukan penelitian, maka kita atau mendapatkan hasil penelitian, maka kita bisa lihat di bab metodenya. Bab cara kerja ya. Dia akan mengerjakan misalnya dari populasinya bagaimana. Populasi itu adalah subjek tempat dia melakukan penelitian. Populasinya misalnya mahasiswa FK Unsri angkatan 2022 misalnya. Pengen tahu ini misalnya profil tekanan darah mahasiswa baru FK Unsri misalnya. Nah, populasinya semuanya adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya angkatan 2022. Ada 247 mahasiswa. Itu populasinya. Tapi kan nggak mungkin misalnya kita kerjakan semua dari 247, kita hanya ngambil di kelas tertentu saja. Ada kelas alfa, beta, gamma, delta, epsilon, omega. Sudah 6 ya? 6. Nah, dari kelas ini misalnya cuma diambil 5. Kelas beta diambil, alfa ambil 5, beta 5, dan semuanya. Itu artinya kita mengerjakan suatu proses sampling ya. Kita mengukur besar sampel. Jadi kita tidak mengerjakan pada semua populasi, tapi kita mengerjakan pada sebagian populasi, itu yang kita kenal sebagai sampel. Nah, bagaimana cara mengambil sampelnya, bagaimana mengukurnya, bagaimana dia menganalisis, semua dari bagian metodologi, dan hasilnya adalah di hasil. Karakteristik subjeknya, oh ternyata di penelitian kita ini yang dilakukan pada katakanlah 100 mahasiswa misalnya ya, terdiri atas laki-laki sekian, perempuan sekian, umurnya sekian-sekian, ada nanti dibuat nilai rata-ratanya, kemudian alamat atau tempat tinggal, berapa yang berada di dalam kota, berapa yang berasal dari luar kota, suku bangsanya misalnya dengan macam-macam, kemudian tekanan darah, baru diukur misalnya tinggi badan berapa, itu semua adalah data-data karakteristik subjek. Baru nanti ada hasil utamanya apa. Misalnya tadi ingin mengetahui tekanan darah, maka hasil utama tekanan darahnya berapa, pada laki-laki berapa, pada perempuan berapa, pada usia, masih berdasarkan usia, dikategorisasi lagi, ini adalah hasil utama. Nah, terakhir adalah kita melakukan diskusi. Ya, diskusi ini sama dengan pembahasan sebetulnya. Jadi